Titik. Bab 1089. Tuan King Yunzi, barusan, katamu, ras jahat. Sebuah pembangkit tenaga Raja Surgawi berkata dengan bingung. Meskipun legenda ras iblis sedikit, seniman bela diri Divine Realm tidak benar-benar bodoh. Dalam sejarah, ras manusia dan ras iblis bertarung beberapa kali. Mustahil untuk tidak meninggalkan jejak sama sekali. Kecuali, legenda adalah legenda. Sekarang setelah diucapkan dari mulut Ye Yuan, itu adalah perasaan lain. Ya, Lord King Yunzi, ras iblis yang kamu sebutkan tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Pembangkit tenaga Raja Surgawi lainnya bertanya. Orang bisa merasakan bahwa suasana di alun-alun menjadi agak berbeda. Semacam suasana yang disebut rasa takut secara bertahap menyebar. Dalam legenda yang terfragmentasi, ras iblis terkenal karena kuat. Mereka sebenarnya memiliki tubuh abadi. Ji Qingyun, luruskan. Apa yang terjadi? Guo Su berkata dengan tatapan suram. Pada saat ini, tekanan mengerikan yang ekstrim turun dari langit. Seorang pria tua dengan pakaian mewah berdiri di udara, muncul di langit di atas Heavenly Saint Plaza. Lord Cloudsky. Ini Cloudsky. Memberi hormat kepada Lord Cloudsky. Memberi hormat kepada Lord Cloudsky. Pria tua dengan pakaian luar biasa ini adalah salah satu dari 3 raksasa kota suci, Cloudsky. 3 raksasa kota suci memiliki posisi terpenting. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang setara dengan 10 Raja Surgawi Agung. Meskipun Cloudsky tidak berada di peringkat 10 Raja Surgawi Agung, itu hanya karena Menara Rahasia Surga hanya memilih 10 Raja Surgawi yang hebat. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan 10 Raja Surgawi Agung. Saat Cloudsky muncul, para seniman bela diri di kota suci semua tunduk dengan tunduk. 3 raksasa itu adalah dewa di mata dan hati mereka. Huhu, adik laki-laki Ji, bertahun-tahun tidak melihat, keanggunanmu bahkan lebih menonjol daripada di masa lalu. Orang tua ini dalam pengasingan tertutup beberapa hari yang lalu, mengakibatkan mengabaikan adik laki-laki. Aku berharap adik laki-laki tidak, jangan tersinggung. Cloudsky mengelus jenggotnya dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Orang tua ini benar-benar bisa bertindak. Ye Yuan dengan kejam memandang rendah anjing tua ini di dalam hatinya. Penampilannya sangat tepat. Dia baru saja akan mengatakan masalah ras iblis, dan orang ini melompat keluar. Itu jelas disengaja. Tapi, karena Cloudsky secara pribadi muncul, tidak pantas baginya untuk terus mengatakan beberapa hal. Ye Yuan memandang Cloudsky dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, huhu, tidak sampai mengabaikannya. Saudara dan saudari kota suci masih sangat ramah. Aku bahkan berpikir bahwa Penatua Brother Cloudsky akan berada di pengasingan, selama 8 hingga 10 tahun, saya mungkin lebih dekat dengan semua orang. Petik 2. Cloudsky tahu bahwa Ye Yuan sengaja menolaknya. Lupakan sekitar 8-10 tahun, pada tingkat yang Anda mainkan, bukankah seluruh kota suci akan terbalik oleh Anda dalam beberapa hari lagi? Haha, lihat apa yang dikatakan saudara muda. Pria tua ini baru-baru ini memiliki beberapa pemahaman dan pergi ke pengasingan selama 1 bulan. Saya kebetulan keluar dari pengasingan hari ini dan membiarkan Guo Su mengundang Anda. Siapa yang tahu bahwa bocah nakal ini gagal memenuhi harapan dan benar-benar menyinggung saudara muda Ji. Kembali, saya pasti akan menghukumnya dengan berat. Petik 2. Bagaimana bisa rubah tua yang licik seperti Cloudsky begitu mudah bergaul? Saat berbicara, tidak ada kebocoran apapun. Tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk melancarkan serangan sama sekali. Ye Yuan mengerti bahwa hukuman berat apapun adalah sampah total. Meskipun Guo Su hanyalah murid Purple Gold Hall, dalam hal status, dia sebanding dengan Penatua. Hukuman berat. Menghukum bagaimana? Kata-kata ini hanya diucapkan agar Ye Yuan mendengar. Kecuali, kata-kata ini di telinga Guo Su, adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lord Cloudsky sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menghukumnya di depan begitu banyak seniman bela diri untuk orang luar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Penatua Brother Cloudsky memperlakukan saya seolah-olah saya orang asing. Dengan status saya, mungkinkah saya akan membungkuk ke tingkat sebagai junior? Guo Su belum menenangkan diri ketika kalimat Ye Yuan memberinya 10.000 poin serangan kekerasan, hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ini terlalu aneh untuk diposisikan. Anda jelas seseorang dari generasi yang sama dengan saya, untuk benar-benar meningkatkan status Anda sendiri tanpa rasa malu sama sekali. Tidak merasa malu mengucapkan kata-kata semacam ini. Tetapi situasi saat ini, bahkan jika dia tidak senang lagi, dia hanya bisa menelan gigi yang patah ke dalam perutnya. Bukankah dia mendengar Cloudsky memanggil adik laki-laki berulang kali?
Cloudsky adalah seniornya. Dua orang saling memanggil saudara, bukankah Ye Yuan menjadi seniornya? Tapi, cara seniman bela diri lainnya melihatnya, kata-kata Ye Yuan tidak memiliki ketidaksesuaian. Dunia seniman bela diri selalu menjadi orang yang mencapai pertama sebagai yang dihormati. Sebelum reinkarnasi, Ji Qingyun sudah berbicara setara dengan orang-orang seperti Cloudsky. Mengatakan bahwa dia adalah seorang junior juga merupakan sesuatu yang sangat normal. Meskipun Guosu sudah menerobos ke Void Mystic, dibandingkan dengan keberadaan seperti Cloudsky, perbedaan itu masih terlalu luas. Hanya saja Guosu sendiri tidak berpikir begitu. Cloudsky terkekeh dan berkata, hati saudara muda Ji cukup besar untuk berlayar dengan perahu. Karena itu masalahnya, maka saya akan berterima kasih kepada saudara muda Ji atas nama Guosu, anak ini. Saudara muda Ji, tempat ini bukan tempat untuk berbicara. Apakah tidak apa-apa untuk melakukan pembicaraan yang hangat di Heavenly Saint Pagoda? Petik 2. Ye Yuan juga tidak banyak ragu dan menganggukkan kepalanya. Cloudsky keluar, perbaikan pil gratis permainan ini secara alami tidak bisa melanjutkan akting lagi. Tapi Ye Yuan juga tidak benar-benar bertindak. Meskipun kata-katanya sebagian benar, sebagian salah, dia membantu orang-orang ini memperbaiki pil secara alami juga memiliki niat untuk menolak ras iblis di dalamnya. Tidak mungkin baginya untuk membantu setiap seniman bela diri memperbaiki pil. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Di dalam pagoda Saint Surgawi, Cloudsky tampak sangat ramah. Tapi di dalam hatinya, dia memiliki sakit kepala yang membelah Ye Yuan. Dia menemukan bahwa Ye Yuan yang sekarang benar-benar bukan pemuda yang langsung saat itu yang hanya mengejar alkimia Dao dengan sepenuh hati lagi. Meskipun itu hanya lilitan kecil dari lengannya, Cloudsky benar-benar dikalahkan. Dalam hal perencanaan, dalam hal metode, Ji Qingyun benar-benar musuh yang merepotkan. Dia sedang menghitung di dalam hatinya bagaimana cara mengusir Dewa Agung ini. Menyajikan teh yang enak, Cloudsky mundur ke samping dan bertanya pada Ye Yuan dengan senyum berseri-seri, aku ingin tahu urusan apa yang didatangi kakak muda Ji ke kota suci kali ini. Ye Yuan tidak menjawab, dia hanya menatap Cloudsky dengan senyum yang bukan senyum, menatap sampai dia merinding. Melihat hantu, pertemuan kebetulan apa yang diperoleh bocah ini dalam 20 tahun. Seluruh orangnya terlahir kembali sepenuhnya. Cloudsky diam-diam mengutuk hatinya. Penatua Brother Cloudsky menanyakan ini, mungkinkah aku tidak bisa datang dan menemukanmu jika tidak ada apa-apa? Menghitungnya, kamu dan aku belum pernah bertemu selama 50 hingga 60 tahun juga, sama seperti Cloudsky yang bingung pada apa yang harus dilakukan, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Cloudsky membeku, tidak mengharapkan Ye Yuan untuk benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu. Dia berpikir bahwa Ye Yuan akan menyebutkan masalah ras iblis saat dia membuka mulutnya dan sudah lama memikirkan strategi untuk merespons. Either way, Suge Qingxuan tidak ada. Selama dia menggunakan, tidak dapat membuat keputusan, sebagai alasan dan mendorong semuanya ke Suge Qingxuan, itu akan berhasil. Tapi Cloudsky tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya mulai mengobrol tentang kehidupan sehari-hari dengannya. Meriam yang disiapkan tidak bisa ditembakkan. Cloudsky hampir meredam cedera internal. Ekspresi seperti apa yang dimiliki Penatua Brother Cloudsky? Mungkinkah Penatua Brother Cloud tidak peduli untuk Ji ini datang dan melihatmu? Ye Yuan tiba-tiba mengerutkan alisnya dan berkata. Saat itulah Cloudsky kembali ke akal sehatnya dan dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, tentu saja tidak. Untuk Brother Ji yang lebih muda untuk bisa memikirkan Broterer bahkan tidak sabar untuk bahagia, bagaimana saya tidak peduli. Sejak adik laki-laki datang, mengapa tidak tinggal di kota suci dan bermain selama beberapa hari lagi? Itu juga memungkinkan penatua saudara menjalankan keramah tamahan tuan rumah. Petik 2. Aku peduli dengan pantatku. Jika saya berani mengatakan sepatah kata pun, Anda mungkin akan segera pergi ke alun-alun untuk memperbaiki pil, kan? Orang ini sangat membutuhkan untuk melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mengangguk dan berkata, karena Penatua Brother sangat ramah, maka Ji ini berterima kasih kepada Penatua Brother atas keramahan Anda. Bab 1090. Senyum di wajah Cloudsky agak canggung. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar memanjat di sepanjang poros dan langsung menyetujuinya. Apa artinya ini? Mungkinkah bocah ini berencana tinggal di belakang untuk berperang yang berkepanjangan? Cloudsky menemukan bahwa dia sebenarnya tidak bisa memikirkan pikiran Ye Yuan. Pang ini sama sekali tidak bermain kartu sesuai pesanan. Dia jelas datang untuk masalah ras iblis dan juga berhasil memaksanya keluar,
tetapi tutup mulut tentang masalah ras iblis. Bermain apa ini? Kata-kata Ye Yuan diucapkan sampai Cloudski bahkan tidak tahu bagaimana dia harus menindaklanjutinya. Ye Yuan sama sekali tidak peduli tentang kecanggungan Cloudski dan berkata sambil tersenyum, kota suci adalah pemimpin alam surgawi. Ji ini sudah lama dikagumi Ji. Datang kali ini, aku bisa mengambil kesempatan ini untuk melakukan yang benar melihat-lihat. Petik 2. Hanya hantu yang akan mempercayaimu. Cloudski tidak senang di hatinya, tetapi tersenyum di wajahnya ketika dia berkata, jika adik Ji ingin melihat-lihat, pria tua ini secara pribadi bisa menjadi penuntun. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu untuk itu. Penatua Brother Cloudski berurusan dengan sejumlah masalah setiap hari. Bagaimana Anda dapat mengambil waktu dari tugas-tugas utama Anda dan mengurus masalah kecil semacam ini? Apalagi masih ada sejumlah orang-orang di Heavenly Saint Plaza menunggu Ji ini pergi dan memperbaiki pil. Jika Penatua Brother Cloudski mengikuti saya dan memperbaiki pil sepanjang jalan, betapa membosankannya hal itu. Petik 2. Cloudski terdiam. Bocah ini pergi satu lingkaran besar dan benar-benar berputar kembali. Ekspresi Cloudski menjadi gelap. Dia juga mengetahui bahwa Ye Yuan sudah lama tahu tentang sikap kota suci. Oleh karena itu sebabnya dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang masalah ras iblis. Tapi sekarang, Ye Yuan terus berlama-lama dan tidak pergi. Sepertinya dia punya permintaan lain. Ini berbelit-belit, tidak tahu berapa lama bocah ini akan bertele-tele. Ji bocah, apa yang kamu inginkan? Tapi aku memperingatkanmu, jangan terlalu berlebihan. Surai kota suci bukanlah apa yang kamu mampu membelai. Kecepatan Cloudski untuk mengubah permusuhan bahkan lebih cepat daripada membalik halaman buku. Baru saja, dia masih tersenyum dan ramah. Saat ini, dia memukul dengan kekuatan petir. Saat aura Void Mystic Realm-nya dilepaskan, rasa penindasan datang dari depan. Kekuatan hukum yang mendalam langsung muncul di tubuh Ye Yuan. Sensasi menindas Cloudski seketika hilang begitu saja. Ekspresi Cloudski berubah, dan dia berkata dengan muram, hukum Dao Dao. Kamu benar-benar memahami prasasti dewa. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum saat dia berkata, keahlian Penatua Brother Cloudski untuk memusuhi telah benar-benar mencapai puncak kesempurnaan. Ji ini sangat mengagumi. Tapi, untuk mengatakan sambil membelai kumismu, sepertinya seperti membelai kumismu, sepertinya saya sudah membelai sebelumnya. Setelah itu, Anda masih mengundang saya di sini. Petik 2. Cloudski tidak bisa menahan diri ketika mendengar itu. Kapan bocah ini menjadi begitu tajam? Singkirkan tipu musikmu itu. Dengan kekuatan dan statusmu, jika kamu benar-benar percaya diri membuatku tetap tinggal, kamu mungkin sudah lama bergerak, kan? Tentang artefak surgawi pada Ji ini, aku tidak percaya itu kamu tidak bergerak sama sekali. Ye Yuan melanjutkan dengan penampilan tenang dan tenang. Cloudski benar-benar dikalahkan dan langsung mengingat auranya, menatap Ye Yuan seperti dia melihat hantu. Tidak sekali atau dua kali dia berurusan dengan Ye Yuan. Tapi dia tidak pernah merasa tidak punya tempat untuk menggigit seperti hari ini sebelumnya. Sebagai salah satu dari 3 raksasa kota suci, Cloudski selalu memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya, memperhitungkan setiap kemungkinan yang masuk akal. Tapi menghadapi Ye Yuan, dia merasa tangan dan kakinya diikat hari ini. Apa yang kamu inginkan? Cloudski bertanya dengan wajah hitam. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin memasuki tanah liat Blood Rain. Ekspresi Cloudski berubah, dan dia segera berkata, tidak mungkin. Menuju reaksi Cloudski, Ye Yuan tidak merasa terkejut. Dia hanya berkata dengan tenang, kamu tahu bahwa aku adalah putra mandat surga, jadi kamu ingin membiarkanku mengaduhinya dengan ras iblis yang tidak terkendali. Oleh karena itu sebabnya kamu tidak bergerak ke arahku. Tapi seberapa banyak menurut Anda, apakah ancaman yang bisa saya ajukan kepada ras iblis dengan dunia saya saat ini? Petik 2. Ekspresi Cloudski berubah lagi dan lagi. Dia hampir mogok. Ye Yuan sebenarnya bahkan tahu hal semacam ini. Mandat putra surga, serta masalah ras iblis, keduanya rahasia alam surgawi. Banyak tanah super suci dengan fondasi dangkal bahkan tidak tahu. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sudah lama tahu bahwa dia adalah mandat putra surga. Itu baik-baik saja, tetapi dia bahkan benar-benar tahu bahwa kota suci tahu bahwa dia adalah mandat putra surga. Kedengarannya agak canggung, tapi keheranan di hati Cloudski tidak bisa lebih besar. Senyum tipis menggantung di wajah Ye Yuan, dan dia menyambut tatapan Cloudski seperti ini. Setelah waktu yang lama, Cloudski akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menarik napas dalam-dalam ketika dia berkata, bagaimana kamu tahu?
Jika kamu tidak ingin orang tahu, lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Bagaimana aku tahu, kamu tidak perlu peduli. Aku hanya meminta kamu, setuju atau tidak. Ye Yuan berkata dengan dingin. Cloudsky menyipitkan matanya dan berkata, jika aku tidak setuju, aku akan pergi sekarang. Tapi tak lama, seluruh alam surgawi akan tahu tentang masa lalu kota suci yang kotor. Bagaimana menurutmu seniman bela diri di seluruh dunia akan melihat kalian? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Apakah kamu pikir mereka akan mempercayaimu atau mempercayai kota suci? Kata Cloudsky dengan mendengus dingin. Kata-kataku saja secara alami tidak penting. Tetapi jika progeni 4 Great Divine Beast dari wilayah iblis bersatu dan bersuara. 50.000 tahun yang lalu, orang-orang yang bertarung dengan gigih dalam pertempuran berdarah adalah mereka. Aku pikir tidak ada yang memiliki hak lebih besar untuk berbicara daripada mereka, kan? Petik 2. Cloudsky menemukan bahwa hal-hal yang Ye Yuan tahu jauh lebih dari yang dia bayangkan. Pria tua ini tahu bahwa kamu mengandung darah naga, tetapi betapa bangganya nenek moyang 4 dewa besar. Apakah mereka akan mendengarkan kamu memerintahkan mereka berkeliling? Kata Cloudsky dengan mendengus dingin. Bukan berarti Cloudsky tidak terhubung dengan dunia luar, tetapi bahwa pertukaran antara ras manusia dan wilayah iblis terlalu sedikit. Soal Balai Raja Obat-obatan menyergap klan Harimau Putih, kota suci sudah agak mendengarnya. Tapi selebihnya, dia tidak tahu. Terutama urusan internal Azure Dragon Clan dan White Tiger Clan. Cloudsky bahkan kurang mendapat informasi. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, kamu mungkin belum tahu, tapi Ji ini saat ini adalah Raja Umum Klan Naga. Sementara kakakku, Cahaya Putih, adalah dari fisik harimau putih sempurna yang sulit ditemui sekali dalam 100.000 tahun di klan Macan Putih. Apakah Anda pikir saya memiliki kemampuan ini atau tidak? Petik 2. Tubuh Cloudsky bergetar di seluruh, dan dia memandang Ye Yuan dengan tak percaya. Dia ingin melihat melalui bahwa Ye Yuan berbaring dari matanya. Tapi, dia kecewa. Tidak tahu kapan, Ye Yuan memiliki tongkat api tambahan di tangannya. Melihat tongkat api itu, bola mata Cloudsky hampir jatuh. Aku pikir kamu harusnya sangat penasaran tentang apa artefak surgawi ini di tanganku. Dengan fondasi kota suci, seharusnya kamu tidak mengenalinya, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Es naga suci token, ini, bagaimana ini mungkin? Sebelum dao surgawi menghilang, token naga suci sudah menghilang. Mengapa itu muncul di tanganmu? Cloudsky berkata dengan tak percaya. Saat ini, dia tidak lagi meragukan kata-kata Ye Yuan lagi. Ajaran leluhur klan naga, Cloudsky secara alami sadar. Ye Yuan memegang token naga suci di tangannya, lalu dia adalah tuan umum klan naga. Poin ini, tidak ada yang perlu diragukan. Kecuali, dia sangat bingung. Mengapa artefak surgawi tertinggi klan naga mengakui Ye Yuan, manusia, sebagai pemimpin mereka? Melihat token naga suci di tangan Ye Yuan, Cloudsky tiba-tiba memiliki gagasan kuat untuk mengambilnya secara paksa. Dia tahu bahwa token naga suci ini bukan artefak surgawi yang biasa, tetapi artefak surgawi-surgawi yang legendaris. Bahkan di era Dao Dao, itu sangat langka juga. Namun, setelah perjuangan mental yang sengit, dia akhirnya tetap menyerah. Mandat Putra Surga membawa mandat surga. Tidak pernah ada kesalahan sejak zaman dahulu. Tidak peduli seberapa kuat dia, Cloudsky, itu juga tidak mungkin untuk menentang surga. Hari ini, kejutan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu banyak. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang dialami Ye Yuan dalam 20 tahun ini. Baiklah, aku janji, tapi kamu hanya bisa masuk sendiri. Cloudsky akhirnya masih berkompromi. Bab 1091. Alam surgawi memiliki 2 negeri besar yang penuh dengan obat-obatan roh. Salah satu dari mereka secara alami adalah Taman Obat Immemorial, sedangkan yang lainnya adalah Bloodrain Wilderness Kota Suci. Berbeda dari pembukaan Taman Obat Immemorial setiap 500 tahun sekali, Bloodrain Wilderness adalah milik pribadi Kota Suci dan Asosiasi Alkemis. Jika mereka ingin masuk, mereka bisa melakukannya kapan saja. The Bloodrain Wilderness adalah dunia mistik. Pintu masuk berada di dalam pagoda Sein Surgawi. Beastanders benar-benar tidak bisa masuk. Tentu saja, Bloodrain Wilderness juga sangat berbahaya. Di dalamnya ada taman bermain binatang buas. Justru karena itulah agar Bloodrain Wilderness selalu menjadi tempat di mana kota suci melatih para murid di bawah mereka. Namun, Bloodrain Wilderness memiliki total 7 level. Setiap level lebih berbahaya daripada yang lain. Kota suci melatih murid-murid mereka juga hanya dalam 2 tingkat pertama. Setelah tingkat ketiga,
Tanpa kekuatan Void Mystic Realm, mereka yang masuk pasti akan mati. Ye Yuan telah mendengar Ji Zeng yang menyebutkan sebelumnya. Dikatakan bahwa area terdalam dari kota suci bahkan mencapai tingkat ke-6. Tapi tidak ada yang pernah berkelana ke tingkat ke-7 dongeng sebelumnya. Bahkan Zhuge Qingxuan juga tidak berani memasuki level ke-7. Tentu saja, semua ini hanya legenda. Apakah Zhuge Qingxuan memasuki level ke-7 sebelumnya atau tidak, mungkin hanya dia sendiri yang tahu. Alasan mengapa Blood Rain Wilderness mendapatkan namanya adalah karena hujan darah selalu turun di dalam dunia mistik ini. Hujan darah ini bukan hal yang buruk. Sebaliknya, itu mengandung energi esensi yang menakutkan dan dapat membantu seniman bela diri untuk menerobos. Semua dalam semua, Wilderness Blood Rain ini adalah tanah harta karun. Awalnya, ini belum waktunya untuk pengadilan para murid kota suci. Tetapi karena permintaan Ye Yuan, Cloudsky tidak punya pilihan selain mengajukan persidangan kali ini. Membuka Blood Rain Wilderness secara alami harus mengeluarkan banyak sumber daya. Mustahil bagi Cloudsky untuk membukanya khusus untuk Ye Yuan saja. Selain itu, jika dia benar-benar membiarkan Ye Yuan masuk sendiri, Cloudsky juga akan khawatir. Memasuki Blood Rain Wilderness kali ini adalah percobaan atas nama. Namun pada kenyataannya, lebih penting untuk mengawasi Ye Yuan. Tentu saja, itu bukan dengan mengandalkan mereka Dao Realm dan murid Realm Raja Surgawi, tetapi dengan mengandalkan Guo Su dan Raja Surgawi Hound Spirit Hound. Raja Dewa Roh Hound adalah pembangkit tenaga listrik Mystic Void pada tingkat yang sama dengan Raja Pedang Surgawi Ekstrim. Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, Extreme Sword Divine King mungkin bukan pertandingan Spirit Hound Divine King. Alasan mengapa Spirit Hound Divine King mendapatkan namanya adalah karena ia selalu membawa binatang buas kontrak di sisinya, Howling Sky Divine Hound. Howling Sky Divine Hound ini juga merupakan pembangkit tenaga Void Mystic. Dia tidak berbentuk manusia. Ketika digabungkan bersama dengan Raja Hound Surgawi Roh, kekuatan besar Void Mystic biasa benar-benar tidak cocok. Dengan dia memimpin tim untuk mengawasi Ye Yuan, Cloudsky secara alami diyakinkan. Itu karena Ye Yuan menyetujui permintaannya untuk memasuki Blood Rain Wilderness sendirian. Ao Qian, Kuang Tianming, Jiang Taichang, bahkan Ruan Xuangzu, mereka semua tidak diizinkan masuk saat ini. Ye Yuan menyetujui permintaan ini secara alami membuat kelompok bawahannya terus-menerus khawatir. Tuanku, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendiri. Lebih baik bawa Old Ao. Ao Qian berkata. Tuanku, Blood Rain Wilderness ini bukan tempat yang aman. Saya mendengar bahwa kota suci pernah memiliki beberapa tetua Void Mystic Realm yang binasa di dalam juga. Bagaimana bisa Anda masuk sendirian? Jiang Taichang berkata. Adik, perjalanan ini berbahaya, Anda harus berpikir 3 kali sebelum bertindak. Pasangan anjing itu tidak baik. Bagaimana jika mereka membahayakan Anda di dalam? Kuang Tianming juga mendesak. Orang anjing yang dibicarakannya adalah Raja Surgawi Roh Kudus dan anjingnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian semua tidak perlu khawatir. Tunggu aku di luar. Paling lama setengah tahun, aku pasti akan keluar. Ye Yuan menyetujui persyaratan Cloudsky. Dia secara alami tidak akan dengan bodoh meninggalkan sekelompok orang di kota suci juga. Dia membuat Cloudsky bersumpah-sumpah surgawi surga untuk memastikan keamanan Ao Qian dan sisanya di dalam kota sebelum menetapkan pikirannya dengan nyaman dan pergi. Cloudsky tidak berani bergerak padanya karena dia tidak bisa melihat menembusnya. Tapi begitu dia memasuki Blood Rain Wilderness, sulit untuk memastikan bahwa dia tidak akan bergerak pada Ao Qian dan yang lainnya. Di sisi lain, Cloudsky juga meraih Roh Hound Raja Surgawi dan Guo Su, dan secara pribadi memberikan instruksi rahasia tentang cara melanjutkan. Untuk Ji Qingyun ingin memasuki Blood Rain Wilderness, dia pasti bertujuan untuk obat-obatan roh di dalam. Dia sudah bersumpah Dao Surgawi bahwa dia paling banyak hanya memanen 5 batang obat roh. Tapi aku merasa bahwa obat roh dia inginkan untuk menemukan jelas tidak sederhana. Mungkin, dia bertujuan untuk tingkat kelima. Kalian harus ingat untuk benar-benar tidak membiarkannya memasuki tingkat kelima, mengerti? Kata Cloudsky dengan kesungguhan yang tiada taraf. Sang Raja Dewa Roh Hound tetap diam. Dia hanya mengangguk sedikit. Tetapi Guo Su menjawab, ya, Tuan Cloudsky. Cloudsky melirik Guo Su dan mengingatkan, aku tahu kau tetap tidak percaya padanya di dalam hatimu. Tapi percayalah padaku, kau bukan lawannya. Guo Su, kau masa depan kota suci. Kau harus punya waktu lebih lama, pandangan jangka panjang dari situasi ini. Ji Qingyun adalah seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Tapi orang yang membunuhnya pasti bukan kamu. Ketika kamu memerintah alam surgawi di masa depan, dia sudah lama menjadi kerangka layu di kuburan sudah.
Petik 2. Ketika Guosu mendengar itu, dia memiliki semua jenis emosi yang campur aduk di dalam hatinya. Kata-kata Cloudsky memiliki makna yang dalam. Tapi satu hal yang sangat jelas, yaitu dia lebih rendah dari Ji Qingyun. Selain itu, dia selamanya lebih rendah. Hanya setelah Ji Qingyun meninggal dia bisa memiliki kesempatan untuk melampaui yang sebelumnya. Dia memahami logikanya, tetapi bahkan lebih tidak yakin di dalam hatinya. Berdasarkan apa dia lebih rendah dari Ji Qingyun? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Ji Qingyun kehidupan sebelumnya. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan rookie Dao level 3 yang mendalam ini di depannya? Membawa keluhan dan keengganan untuk tunduk, Guosu memasuki Blue Drain Wilderness. Deras gerimis berwarna merah darah yang terus-menerus menyapu wajah semua orang, membangkitkan semangat orang-orang. Jejak energi esensi memasuki tubuh melalui kulit, lalu menyatu menjadi energi esensi laut. Ye Yuan merasa bahwa tingkat ketiga Dao mendalam yang baru saja menerobos belum lama ini secara bertahap konsolidasi. Awalnya, Ye Yuan memaksa Cloudsky keluar, dia memang berpikir untuk dengan kejam mencaci maki pihak lain dengan menyebutkan kesalahannya. Namun kemudian, dia berubah pikiran. Daripada berharap agar kota suci untuk berurusan dengan ras iblis, ia mungkin juga meningkatkan kekuatannya sendiri untuk mempertahankan alam surgawi. Karena dia adalah mandat putra surga, maka dia harus memikul tanggung jawab era ini. Membasmi balai pengobatan raja, daripada melakukannya melalui orang lain, itu jauh lebih memuaskan baginya untuk membalas dendam sendiri. Tindakan Cloudsky dan yang lainnya secara alami menyedihkan, tetapi mengapa tidak meminjam kekuatan kota suci untuk membuat dirinya kuat? Jika Dao Dev Yingpil benar-benar bisa membiarkannya mengenakan biaya kepada Dewa Alam, maka berurusan dengan ras iblis mungkin tidak perlu meminjam kekuatan kota suci sama sekali. Pada saat itu, bahkan Zhuge Qingxuan juga harus memiliki belas kasihan. Ketika mereka tahu bahwa dia mampu menerobos ke alam dewa karena dia meminjam kekuatan kota suci, siapa yang tahu seperti apa suasana hati mereka nantinya. Berpikir tentang itu, Ye Yuan juga sangat menantikannya. Ye Yuan hanya mendapatkan Ice Flame Mystic Sovereign Ganoderma di dalam Immemorial Medicine Garden. Dari 9 obat inti, masih hilang 8 jenis. Jika tempat 8 strain obat-obatan roh memiliki harapan terbesar untuk ditemukan, itu tidak diragukan lagi adalah Blue Drain Wilderness. Karenanya, itulah sebabnya dia mengancam akan menyebarkan skandal kota suci, dan membuat Cloudsky membiarkannya masuk ke tanah liat Blue Drain. Setelah putaran meditasi, Dao Yuan level ketiga mendalam sepenuhnya terkonsolidasi. Kultivasinya meningkat secara signifikan lagi. Dia tidak bisa menahan nafas secara emosional di dalam hatinya. Tidak heran kota suci begitu kuat. Baptisan hujan darah ini kira-kira bisa menyamai 10 tahun budidaya pahit seniman bela diri biasa. Meskipun efek penyerapan energi esensi akan terus berkurang, tinggal di Blue Drain ini selama setengah tahun kemungkinan sebanding dengan beberapa dekade budidaya pahit di dunia luar. Kondisi seperti ini, fraksi mana yang cocok? Sama seperti Ye Yuan dipenuhi dengan perubahan emosi, Guosu tiba-tiba datang dan berkata dengan dingin, Ji Qingyun, aku ingin menantang kamu. Bab 1092. Ye Yuan melirik Guosu sekilas dan berkata sambil tersenyum, sudah lama menahannya, kan? Satu kalimat membuat Guosu memerah sampai seluruh wajahnya berubah merah padam. Ternyata Ye Yuan sudah lama melihat melalui pikirannya. Kata-kata Cloudsky membuatnya sangat tidak yakin di dalam hatinya. Sebenarnya, dalam pandangannya, dengan dia memegang garis sudah cukup. Tidak perlu mengirim Raja Iblis Hound Roh ke sini sama sekali. Bahkan jika Ye Yuan memahami Heaven Man Unity, itu juga tidak akan bekerja dengan baik di depannya, pembangkit tenaga Fem Mystic Realm ini. Paling-paling, itu hanya sedikit merepotkan. Katakan saja apakah kamu berani setuju atau tidak. Guosu berkata dengan wajah dingin. Ye Yuan tidak menjawabnya tetapi melihat ke arah Raja Hound Surgawi Roh. Raja Hound Surgawi Roh Hound memiliki penampilan yang tidak peduli. Seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk ikut campur. Sepertinya kamu juga ingin mengukur kekuatanku saat ini. Ye Yuan berkata dengan dingin. Raja Iblis Hound Roh tidak berbicara sepanjang waktu. Tetapi ketika dia mendengar itu, dia membuka mulutnya dan berkata dua kata, benar. Ye Yuan perlahan bangkit dan menghela nafas saat dia berkata, sepertinya tidak meremukkanmu, kamu selamanya tidak akan tahu betapa hebatnya perbedaan di antara kita. Baiklah, seperti yang kamu inginkan. Guosu berkata dengan pandangan menghina, apakah kamu berpikir bahwa, aku masih orang itu saat itu? Hanya tingkat ketiga Dao mendalam juga berani menjadi sangat sombong di depanku, Guosu. Hari ini,
Aku akan membiarkan kamu memperluas pengetahuan Anda pada apa yang disebut jenius Dao bela diri sejati. Heaven Massacring Sword Domain. Petik 2. Selesai berbicara, saat domain Raja Surgawi Guosu dilepaskan, energi pedang yang mengerikan langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. The Heaven Massacring Sword Domain adalah domain Raja Surgawi Guosu. Selain itu adalah teknik bela diri peringkat suci kota suci dengan kekuatan tak terbatas. Beberapa tahun ini, Guosu mengabdikan diri untuk memahami maksud sejati tertinggi, meningkat dengan sangat cepat. Dia sudah hampir mengejar pembangkit tenaga Void Mystic generasi yang lebih tua itu. Orang-orang seperti Yue Xinping sama sekali tidak layak disebutkan di depannya. Di samping, ketika Spirit Hound Realm Divine melihat Heaven Massacring Sword Domain, dia juga sedikit mengangguk. Guosu diperlakukan sebagai Raja Surgawi menstabilkan surga berikutnya yang dipersiapkan oleh kota suci. Wilayah Raja Surgawi ini memang patut dipuji. Kakak senior sulung itu perkasa. Ayo, kakak senior tertua. Kalahkan Dogyun King Yunzi ini. Kakak senior sulung adalah orang nomor 1 generasi junior. Orang-orang yang datang kali ini, selain Ye Yuan, semua adalah murid Purple Gold Hall. Orang-orang ini secara alami akan berdiri di sisi Guosu. Tapi kekaguman mereka terhadap Guosu datang dari lubuk hati mereka. Beberapa tahun ini, Guosu sudah jarang muncul di Aula Ungu Emas. Mereka juga sangat jarang melihat Guosu mengambil tindakan juga. Melihat surga pedang pembantaian domain Guosu kali ini, masing-masing dari mereka semua berseru dengan kekaguman yang tiada banding. Dao tingkat ketiga mendalam melawan Void Mystic, ini adalah pertempuran tanpa sedikit pun ketegangan di tempat pertama. Tapi mereka semua tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak surgawi yang dimilikinya. Meskipun domain Raja Surgawi kuat, artefak surgawi tidak bisa dianggap enteng. Di dunia ini, hanya artefak surgawi yang bisa menebus kesenjangan luar biasa di antara ini. Domain pedang Guosu menunjukkan kemampuannya. Dalam radius 500 kaki di sekitarnya, itu membentuk zona kematian. Apapun yang memasuki bidang ini akan diiris-iris oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba melepaskan domain rajanya, Ye Yuan benar dalam radius 500 kaki ini. Babak pertama ini sudah dianggap sebagai serangan menyelinap. Menghadapi Ye Yuan, Guosu tidak akan menurunkan penjagaannya. Dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak surgawi di tangannya. Karenanya, dia tidak berencana membunuh dengan satu pukulan. Dia sudah menyiapkan rencana darurat untuk mengatasi kekuatan artefak surgawi Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak segera menggunakan artefak surgawi, membiarkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menelannya. Apa yang terjadi di sini? Ji Qingyun ini masih berpose sekarang. Mungkinkah dia mati tiba-tiba? Haha, benar-benar tidak melakukan tindakan ketika menyombongkan diri. Dia meninggal tanpa menggunakan artefak surgawi. Kakak senior tertua perkasa, Ji Qingyun ini hanyalah macan kertas. Melihat dari dunia luar, orang tidak bisa melihat situasi sebenarnya di dalam domain pedang sama sekali. Tapi wajah Guosu sungguh tak tertandingi saat ini. Roh Hound Raja Surgawi, yang telah stabil sebagai gunung selama ini, juga gemetar di seluruh. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap lekat-lekat ke surga pedang pembantaian domain. Mereka dengan jelas merasakan bahwa di dalam domain pedang pembantaian surga, masih ada domain Raja Surgawi miniatur. Ji Qingyun benar-benar memahami domain Raja Surgawi dengan ranah kultivasi Dao tingkat ketiga Dao. Hal semacam ini benar-benar terlalu mengejutkan, bukan? Sialan, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi, dengan domain Raja Surgawi yang begitu lemah, berapa lama itu bisa bertahan? Guosu menggertakkan giginya dengan kebencian dan tiba-tiba mengerahkan 70% dari Kaisar Qi di dalam tubuhnya. Kekuatan domain pedang pembantaian surga meroket beberapa kali sekaligus. Untuk sesaat, cahaya pedang melonjak dalam radius 500 kaki itu dan sangat cantik. Junior Guosu akhirnya mendeteksi sedikit sesuatu yang tidak benar. Teriakan itu juga berangsur-angsur berhenti. Masing-masing dari mereka sangat terkejut, tidak memahami bagaimana tingkat ketiga Dao mendalam bertahan di surga pedang pembantaian domain di bawah situasi di mana ia tidak menggunakan artefak surgawi. Tapi, melihat penampilan Guosu mirip dengan menghadapi musuh besar, mereka tahu bahwa Ji Qingyun ini benar-benar tidak mudah dihadapi. Merasakan domain Raja Surgawi Ye Yuan menjadi semakin kecil, ekspresi puas muncul di wajah Guosu sekali lagi. Seberapa kuat domain Raja Surgawi yang ditampilkan oleh Dao tingkat ketiga menjadi? Masih tidak menggunakan artefak surgawi. Aku akui kamu sangat mengesankan. Tapi terus berpura-pura seperti ini, kamu akan mati dengan sangat mengerikan.
Guosu berkata dengan senyum dingin. Sesuai keinginan kamu. Suara Guosu belum memudar ketika sebuah suara ditransmisikan dari dalam Heaven Massacring Sword Domain. Segera setelah itu, Guosu tiba-tiba merasakan bahwa domain pedang pembantaian surganya benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran yang akan segera terjadi. Domain Raja Surgawi Ye Yuan sebenarnya di tengah ekspansi yang cepat. Wosh, wosh, wosh. Beberapa lampu pedang biru pecah seperti memecahkan kepompong, menembus wilayah Raja Surgawi Guosu. Setelah itu, semakin banyak lampu pedang menembus, menyodok domain pembantaian surga Guosu sampai seperti sarang tawon. Melihat adegan ini, ekspresi Guosu sangat berubah dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menekan domain Raja Surgawi Ye Yuan, dan buru-buru mundur. Gemuruh, sebuah kekuatan yang luar biasa menyebar, segera mengecam Guosu di kejauhan. Domain Raja Sudo Ilahi Ye Yuan akhirnya muncul di bidang visi semua orang. Pada saat ini, Ye Yuan berdiri sambil memegang pedangnya, auranya mengesankan. Itu sebenarnya tidak jauh lebih lemah dibandingkan dengan Guosu sedikitpun. Tatapan rohaun Raja Surgawi beralih niat, melihat pedang panjang di tangan Ye Yuan dengan tak percaya. Artefak Surgawi Longsword. Suara rohaun Raja Surgawi memancarkan keheranan tebal. Tanpa ragu, domain Raja Surgawi Ye Yuan sangat lemah, sangat lemah. Tapi melalui augmentasi pedang pembasmi jahat ini, domain Raja Surgawinya benar-benar mampu berdiri untuk surga pedang pembantaian domain Guosu sederajat. Pedang pembasmi jahat ini hanyalah artefak surgawi yang dibuat khusus untuk Ye Yuan. Guosu dikirim terbang, putaran ini jelas Ye Yuan menang. Guosu tidak berpikir bahwa kultivasi marsial Dao Ye Yuan sebenarnya menakutkan sampai tingkat seperti itu. Bahkan jika tidak meminjam kekuatan pedang surgawi, hanya berdasarkan padanya memahami domain Raja Surgawi di tingkat ketiga Dao mendalam, titik ini, meninggalkannya jauh di belakang dalam debu. Guosu sangat jelas bahwa sebelum bereinkarnasi, Ji Qingyun tidak memahami maksud sejati tertinggi. Tapi sekarang setelah hanya 20 tahun berlalu, Ye Yuan benar-benar memahami domain Raja Surgawi. Kecepatan peningkatan semacam ini, mengatakan bahwa itu adalah nomor satu di alam surgawi bukan sedikit pun di atas. Namun, pukulan untuk Guosu ini serba bisa. Bab 1093. Aku menolak untuk percaya bahwa Dao level 3 sepele yang sepele bisa menantang surga. Seni pembantaian surga. Guosu akhirnya masih meletus. Dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini di depan matanya. Karena itu, dia melepaskan pedangnya yang terkuat. Saat itu, sesosok tiba-tiba menerobos masuk ke wilayah kekuasaannya, membanting telapak tangan ke pedang panjangnya. Cincin, longsword terbang keluar dari tangannya dan menggambar satu lengkungan di udara, menusuk ke tanah. Lupakan saja, kamu tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika kamu menang, itu juga menang melalui cara yang tidak lazim. Suara Spirit Hound Divine King terdengar oleh telinga Guosu. Guosu berlutut dengan bunyi gedebuk, ekspresi tak berdaya. Saudara-saudara juniornya telah lama menurunkan spanduk dan meredam drum. Saat ini, masing-masing dari mereka bertukar pandang, tidak yakin bagaimana mereka harus melangkah maju untuk menghibur saudara senior sulung juga. Bertahun-tahun yang lalu, Ji Qingyun melampaui kakak senior tertua, itu karena alkimia Dao-nya menantang surga. Tapi sekarang, bahkan Dao King Ji Qingyun sangat menakutkan. Ini, bagaimana membuat orang menerima ini? Ayolah, Raja Dewa Rohaun tidak memiliki niat untuk menghibur Guosu. Dia hanya dengan santai mengatakan kalimat dan berbalik dan pergi. Ye Yuan menyingkirkan pedang pembasmi jahat dan berangkat menuju kedalaman tingkat pertama setelah Raja Rohaun Surgawi. Beberapa jam setelah Ye Yuan dan yang lainnya pergi, serangkaian riak muncul di ruang Wildrain Blue Drain. 3 orang berpakaian hitam benar-benar langsung keluar dari dalam kehampaan. Cermin hancur spiriton ini memang tangguh. Selama ada koordinat, orang dapat dengan bebas berpindah melalui ruang angkasa. Wilderness Blue Drain adalah tanah yang dibatasi kota suci. Tidak ada orang asing yang pernah datang sebelumnya, kata seorang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam memegang cermin harta karun di tangannya. Itu mengejutkan spiralon Shattering Mirror yang lolos melalui kekosongan di dalam Fasun Bright Moon Realm. Dengan Lord Divine Master melemparkan mantra, apa yang bola-balik melalui ruang dihitung sebagai. Tak lama, seluruh alam surgawi akan menjadi milik kita, kata orang lain. Kali ini, Tuan Surgawi Suci meletakkan lengan dan kakinya. Bahkan lukisan negara bagian gunung dan sungai, artefak surgawi yang menentang surga semacam ini, dikeluarkan. Kita tidak boleh mengacaukan sedikit pun, kata orang ketiga. Tenang,
Dengan 3 kekuatan kita ditambah 3 artefak surgawi yang besar, bahwa Ye Yuan benar-benar tidak akan beruntung. Kata orang berpakaian hitam pertama. Lukisan gunung dan sungai negara ini tidak palsu gadis kota bulan itu. Tidak hanya kekuatannya tidak terbatas, itu bahkan memiliki efek menyembunyikan rahasia surga. Selama Ye Yuan dibawa masuk, dengan kami bertiga kekuatan, mungkinkah kita masih tidak bisa membunuhnya? Hehe. Mandat putra surga binasa sebelum waktunya, saya ingin melihat apa yang digunakan umat manusia untuk menahan pasukan besar ras iblis saya kali ini. Kata orang kedua. Sebaiknya jangan turunkan penjaga kita. Ye Yuan bocah ini sangat aneh. Skema Tuan Surgawi telah hancur di tangannya beberapa kali. Jika bukan karena dia, Tuan Surgawi Dewa pasti sudah lama berperang untuk tahta alam surgawi sudah, momentumnya tak terbendung. Selain itu, Anda semua harus tahu, ranah kultivasi Ye Yuan saat itu benar-benar tidak signifikan. Tapi sekarang, ia sudah menjadi seniman bela diri Dao tingkat ketiga dan bahkan memahami domain Raja Surgawi. Ingin membunuhnya bukan hal mudah. Kalian jangan lupa bagaimana yang diperintahkan Tuan Surgawi sebelum berangkat. Kata orang ketiga dengan suara serius. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dua orang lainnya menjadi kaku. Baiklah, cukup omong kosong. Kita harus memasuki tingkat ketiga lebih cepat dari jadwal dan mengatur penyergapan dan menunggunya untuk masuk. Hanya jika dia memasuki gunung dan river state painting kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Jika kita bisa membunuhnya, kita hanya bisa mati di sini. Petik 2. Selesai berbicara, orang berpakaian hitam pertama mengerahkan cermin hancur spiriton sekali lagi. 3 orang itu langsung menghilang di tempat. Ye Yuan tidak akan pernah berpikir bahwa skema kematian tertentu yang menargetkannya sudah menunggunya di kedalaman Wildrain Blue Drain. Sambil berjalan, alis Ye Yuan tiba-tiba berkerut, dan dia menghentikan langkahnya. Apa itu? Kata Spirit Hound, Raja Surgawi berkata. Zhao Lingdong, apakah kamu merasa bahwa tempat yang kita masuki tampaknya sedikit bergelombang? Ye Yuan berkata dengan cemberut. Zhao Lingdong adalah nama asli Spirit Hound Divine King. Hanya saja orang-orang yang berani berbicara langsung tanpa gelar kehormatan sudah sangat sedikit. Baru saja, dia mendeteksi jejak flash undulasi spasial yang samar-samar terlihat dan segera berlalu. Dan arahnya justru tempat yang mereka masuki. Meskipun jenis gelombang ini tidak ada artinya, Ye Yuan sudah lama memasuki ranah Heaven Man Unity. Dia sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika Spirit Hound Divine King mendengar, dia berkata, tidak. Anda tidak akan memiliki kesan yang salah, kan? Kami sudah 100.000 mil jauhnya dari area pintu masuk. Anda sebenarnya masih dapat merasakan gelombang yang terjadi di sana. Selanjutnya, Blue Drain Wilderness terletak di dalam keretakan spasial. Memiliki jejak undulasi juga normal. Selain itu, jika benar-benar ada situasi, dengan rasa tajam Holsky, dia pasti akan dapat mendeteksinya. Petik 2. Undulations apa? Kamu terlalu banyak berpikir, kan? Wildrain Blue Drain belum pernah masuk orang asing sebelumnya. Selain kita, siapa lagi yang bisa masuk? Jangan mencoba mencari kesalahan. Guosu berkata dengan mendengus dingin. Meskipun dia sadar dari keterkejutannya, Guosu saat ini masih menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan tidak peduli bagaimana dia memandangnya. Dia tahu bahwa dia cemburu pada Ye Yuan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan dia dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, mungkin aku terlalu sensitif. Terus berjalan. Selesai berbicara, Ye Yuan memimpin dan pergi. Mengikuti Ye Yuan, kilatan melintas di mata Spirit Hound Divine King. Dia tidak berpikir bahwa persepsi Ye Yuan sebenarnya sangat tajam. Koordinat spasial Blue Drain Wilderness ini tepatnya diberikan kepada orang-orang berpakaian hitam oleh Raja Surgawi Hound Spirit, Zhao Lingdong. Selama bertahun-tahun, Raja Surgawi Hound Roh telah berbaring rendah di dalam kota suci selama ini. Dia sama dengan Ji Changlan, keduanya anggota ras iblis. Tuan Surgawi Guru misterius itu telah lama merencanakan untuk waktu yang lama. Kota suci, tempat yang begitu penting, bagaimana mungkin ia tidak menanam informan? Seluruh kota suci, terlepas dari 3 raksasa yang tahu bahwa Ye Yuan adalah putra mandat surga, masih ada Zhao Lingdong. Dia melewati berita tentang Ye Yuan tentang memasuki gurun tanah darah kepada Tuan Surgawi. Lord Divine Master segera memutuskan untuk melakukan kampanye pengepungan melawan Ye Yuan. Kali ini, 3 pria berpakaian hitam yang dikirim Tuan Surgawi ini adalah semua pusat kekuatan kelas Raja Suci. Kekuatan Raja-Raja Suci benar-benar dapat menyaingi pembangkit tenaga Void Mystic ras manusia.
Kekuatan siapapun di antara mereka bertiga tidak di bawah Zhao Lingdong. Ini juga untuk mengatakan bahwa, menambahkan di Howling Sky Divine Hound, total 5 pembangkit tenaga Femme Mystic Realm berencana menyergap Ye Yuan. Kecuali, Zhao Lingdong tidak berpikir bahwa teman-temannya baru saja menyelinap ke Blood Rain Wilderness, dan Ye Yuan sudah mendeteksinya. Level pertama ini tidak menimbulkan banyak bahaya bagi mereka. Sepanjang jalan, rombongan mereka praktis mendorong sejauh 100.000 mil dengan sikap menyapu. Jari-jari persepsi pembangkit tenaga listrik Dao mendalam paling banyak hanya 10.000 mil. Tapi persepsi Ye Yuan sebenarnya 10 kali lebih jauh dari pusat kekuatan Dao mendalam biasa. Ini terlalu aneh. Selain itu, Zhao Lingdong tahu bahwa membuka ruang dengan cermin hancur spiriton, undulasi yang dihasilkan sangat kecil. Bahkan dalam radius 20.000 mil, seniman bela diri biasa mungkin tidak dapat melihatnya juga. Tapi, mereka sebenarnya tidak bisa bersembunyi dari mata dan telinga Ye Yuan. Meskipun itu hanya bau yang sangat halus, Ye Yuan memang mendeteksi itu. Mungkin Guosu mereka semua merasa bahwa Ye Yuan menemukan masalah. Tapi Zhao Lingdong tahu bahwa dia bukan. Nama Howling Sky Divine Hound.